Om Swastiastu, Bapak Made, Swasti Prapta. Demogi Bapak Made dan sekeluarga selalu sehat dan rahayu. Sesuai dengan request Bapak Made membuat desain tentang perencanaan Bapak Made akan ngebangun merajan dan gerbang serta menyusun tata ruang di rumah yang akan digabungkan niki sampun rampung titiang buatkan desain. Mungkin titiang mohon izin untuk menjelaskan niki, semoga saja video penjelas niki bisa membantu Bapak Made memudahkan dalam pengaplikasian. Secara umum Bapak Made sesuai dengan gambar yang titiang tampilkan di layar monitor niki adalah tampilan lahan atau media pekarangan rumah Bapak Made secara keseluruhan setelah digabung. Mengenai letak geografis terlebih dahulu, nah niki sesuai dengan tanda kompas yang titiang tunjukkan, U niki artinya utara ya. Jadi niki utara, niki selatan, niki barat, dan ini adalah timur seperti itu. Jadi rumah Bapak Made niki menghadap ke selatan. Nah niki pindahin Nah jadi posisi tanah Bapak Made niki letaknya niki memanjang ke belakang dia sesuai dengan data yang Bapak Made berikan ya. Nah di sini di kotak yang warna abu-abu niki adalah bangunan Pak D lantai 2. Ada terasnya, kemudian di sini ada garase Bapak Made parkir mobil. Di sini kalau nggak salah niki kita sebut saja balai kegiatan apa ya istilahnya service area seperti balai bengong tapi gede Nah kemudian di sini di belakang toko niki ada bangunan, entah tapi bangunannya niki tidak jelas ya. Nah sementara untuk akses Bapak Made niki sebelum tanah niki yang di samping niki digabung ya niki batasnya Pak Made. Niki batasnya kalau titiang tarik garis mungkin niki niki batas rumah lama Bapak Made akan niki batasnya. Nah, seperti garis niki rumah lamanya, sementara niki masih kosong. Next nanti perencanaannya akan digabung jadi seperti niki. Itu yang titiang maksudkan Nah untuk toko yang di depan niki kan memang sudah ada tokonya Jadi Bapak Made lewatnya mobil niki, lurus dia mobil niki jalan terus lurus sampai di sini parkir ya. Karena niki masih tetangga dan niki di tembok kalau nggak salah seperti niki ya. Nanti setelah digabung seperti niki nanti jadinya Bapak Made. Tiang delete niki. Nah, jadi seperti niki nantinya. Tetap dia aksesnya di tempat masuk kemarin ya. Nah kalau titiang sandingkan sekarang dengan apa ya Asto Kosalo Kosali tempat pintu masuk ini, posisi pintu masuk ini niki titiang sudah buatkan juknisnya. Nah niki setelah titiang bagi pada nah di sini batasnya. Jadi sudah berada di zona hijau, ada hijaunya. Jadi niki disarankan seperti niki. Nah paling tidak maksudnya zona hijau ini berada di posisi angkul-angkul niki. Jadi lebar angkul-angkul ini sesuai dengan kebutuhan kita ya, biar enak manuver mobil itu biar enak. Itu pada prinsipnya. Tidak harus semua hijau ini 100% tidak harus. Yang penting zona hijau niki ada ya. Karena di masing-masing garis niki dipercaya bahwa memiliki aura dan vibrasi yang berbeda-beda antara pembagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita bagi 9. Seperti ini Bapak Abdeng mengenai juklak atau juknis yang titiang tampilkan. Oke, titiang geser niki, titiang luruskan karena lebar pekarangan Pak Made niki kita bagi 9. Nah, seperti ini dapatlah segini dia. Nah ini penirian Pak Made. Baik Pak Made, mengenai face atau wajah ketika nanti merajaan Bapak Made sudah dibangun, gerbangnya sudah dibangun seperti inilah nanti kalau disandingkan secara keseluruhan dengan toko. Konsep gerbang niki adalah cangkem kodok, kalau istilah di Bali cangkem kodok. Jadi cangkemnya niki mundur dia. Mulut artinya, gerbang artinya ya tempat keluar masuk. Jadi kamu mundur dari garis lurus batas Bapak Made. Seperti ini garis lurus garis lurus niki kan batas-batas napi ada pekarangan Bapak Made, sementara niki adalah
got yang ditutup niki trotoar namanya. Seperti ini. Jadi habis perkaraannya Pak. Dia lurus, kemudian di sini mundur. Tujuannya apa mundur ini? Pertama, pertimbangan estetika seni, nggih. Yang kedua, pertimbangan efektif dan enak menuper mobil ketika masuk. Dan ketika nanti Pak Made memenyor, kalau galungan misalnya nggih, kalau galungan ya memenyornya di sini bukan di trotoar ya, memenyornya di sini. Kan biasa orang umat sedharma itu kalau galungan memenyor di sini memenyor bukan di trotoar nggih. Seperti ini ke. Terus di sini juga sudah yang lengkapi dengan tempat pembanten. Oke, mungkin mengganggu di landscape-nya akan yang close nggih. Nah, niki jelas kelihatan tempat pembanten nggih Pak nggih. Nah, di sini tempat membanten kanan dan kiri. Jadi niki adalah peruntukan kalau titiang sesuai dengan sastra yang titiang pelajari nggih. Nanti titiang akan tutup dumun strukturnya niki, struktur biar tidak mengganggu struktur gerbang ya, gerbang struktur. Nah niki ya. Niki ada tempat membanten kalih niki. Sebenarnya niki adalah sesuai dengan sastra yang titiang pelajari peruntukan kalau di sinilah kita ngatur sesajen ya. Di sini maho kalo, di sini adi kalo. Kemudian di sini sonio kalo. Kemudian kalau di belakang niki ada doro kalo namanya. Seperti itu. Jadi di sinilah kita mesegah nanti ibu mesegah ya. Di sini kita membanten, di sini kita membanten. Sudah titiang siapkan di gerbang ini. Nah mungkin pertanyaannya, kalau kita memiliki gerbang seperti ini, pintu gerbang keluar masuk, haruskah kita membuat angkul-angkul? Tentu tidak Pak Bande. Tidak, karena kalau angkul-angkul itu yang tempat keluar masuknya itu kecil disebut dengan angkul-angkul. Fungsinya apa? Fungsinya keluar masuk. Kalau yang lebar ini disebut gerbang. Fungsinya apa? Fungsinya juga keluar masuk. Itu fungsinya. Tidak harus kita membuat angkul-angkul yang kecil ya. Bukan berarti tidak membuat angkul-angkul yang kecil nih kita meninggalkan istilahnya metode lama atau kebiasaan lama. Bukan berarti kita meninggalkan. Kalau kita pahami secara lebih universal, jadi fungsi makna itu adalah keluar masuk seperti itu. Kenapa? Mungkin pertimbangannya begini Pak De. Kenapa zaman dulu itu pintu masuk angkul-angkul dibuat keluar masuk itu kecil? Karena sesuai dengan peruntukan. Dulu kan tidak ada mobil, seperti itu. Jadi barang-barang besar ini kan tidak ada dulu. Cukup keluar masuk ada apa? Tempe, ngiu, igo, penara, sok, tengalo, seperti itu. Jadi tidak butuh yang lebar sehingga dibuatlah pemesuan cenik. Nah sekarang karena sesuai dengan perkembangan zaman, ya apa yang masuk mungkin mobil, ya gitu istilahnya, jadi dibuatlah besar. Jadi fungsional itu, tidak ada menyalahi. Cukup buat satu saja. Seperti itu Pak De. Nah kemudian niki batis habis batasnya seperti niki lurus ya. Niki mengenai face wajah. Nah kemudian untuk tembok di sini Bapak Made, ini bisa dipakai tembok dinding biasa niki sebenarnya karena niki terhubung dengan tetangga, tetangga. Jadi tidak usah aksesoris seperti niki ke sampingnya. Karena ada tetangga, kecuali nanti di sini kosong tidak ada tetangga dalam arti sungai atau apa atau pandangan yang dominan, itu bisa nanti tergantung Bapak Made mau tembok seperti ini atau pakai plester saja tidak masalah. Nah, ini mengenai face dan wajah Pak De ya. Oke Pak De, untuk menjelaskan sekarang memvalidasi mengenai ketersediaan lahan Bapak Made dengan bangunan yang akan Bapak Made bangun, tidak akan mengklus terlebih dahulu niki. Semua bangunan akan yang tutup, yang tinggal hanya existing Bapak Made. Yang tinggal hanya existing. Tokonya juga yang tutup niki kita sebut saja existing. Inilah tanah Bapak Made ketika dinolkan. Seperti itu. Oke. Pertama Titiang akan menyampaikan soal level Pak Made. Level apa itu level? Level adalah perbedaan ketinggian. Ketika ada ketinggian yang bertingkat istilahnya disebut level. Kalau selama itu datar
dan tidak memerlukan tingkatan-tingkatan, itu bukan level namanya juga level nggih, berlevel-level seperti ini ke. Niki jalan raya niki kita sebut saja 0 sesuai dengan digambar yang Titiang tunjukkan, atau boleh kita sebut min halaman 0. Jadi berapa tinggi halaman itu yang paling mendasar. Berapakah tinggi halaman rumah Bapak Made dari jalan, itu pada prinsipnya. Tingginya niki adalah 40 cm Bapak Made dari jalan. Kenapa 40 cm? Sesuai dengan standarisasi nasional. Pertama ada jalan, kemudian setelah jalan niki ada trotoar. Trotoar yang efektif maksudnya yang ideal atau sesuai standar niki adalah 20 cm dari jalan niki ya, trotoar nggih. Nah, di atas trotoar niki lagi 20 cm naik. Nah, itu dah halaman. 20 tambah 20 berarti 40. Halamannya lebih tinggi dari jalan 40 cm. Itu kesimpulannya. Oke. Nah, kemudian ini kita sebut 0 sekarang. Jalan ini kita sebut min 40. Trotoar ini kita sebut min 20. Min 20 tambah min 20 sama dengan plus 40. 0. Gitu maksudnya. Oke. Berarti lebih tinggi 40 cm. Itu pertama mengenai level. Oke. Sekarang Titiang flashback menjelaskan mengenai pekarangan Bapak Made yang asli, yang sebelum Bapak Made beli nggih. Nah niki. Yang di sebelah garis niki kanan dari objek nggih, atau Titiang blok sementara niki mangda Bapak Made lebih. Nah niki sudah Titiang blok nggih, atau Titiang warnai saja. Ini adalah rumah Bapak Made yang lama. Tiang warnai saja dengan apa warna pink namanya niki nggih. Nah niki. Oke. Niki adalah yang lama Pak De. Tanah Pak De lama. Ini yang baru. Nah, untuk yang baru khususnya Pak De kan sudah ngitung ngikut nih nggih. Berapa sih lebarnya? Lebar depannya Pak De 10 meter Pak De. 10 meter lebar depannya nggih. Nah niki 10 meter berbanding dia niki angka 10 meter nggih. Angka ada 10 meter akan Titiang warnai biar lebih jelas Pak Made membacanya. Nah niki Titiang akan warna niki angkanya. Nah niki angka yang warna angkanya biar Pak Made lebih jelas ingaan nggih. Oke sudah ya. 10 meter. Ini Pak Made nggih. Nah, sementara di depan niki 10 meter, di belakangnya niki oke tidak akan ukur mungkin. 6 meter Bapak Made. Palit nggih. 6 meter. Nah, artinya mengkerucut dia, mengecil ke belakang. Sementara panjang dari depan ke belakang niki, panjang dari depan nggih, sampai di sini niko adalah 50 meter. Nah, seperti ini nggih. Berarti sekitar 4 arah niki. Caranya menghitung kasarnya bagaimana? 6 tambah 10 16. 16 dibagi 2 8, 8 kali 5 4 arah 400. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih cara penghitungannya, untuk detailnya harus pakai kalkulator. Oke. 4 arawan. Nah, niki adalah rumah lama Pak De. Seperti yang Titiang jelaskan, ada toko, ada rumah lantai 2 di sini di belakang, ada service area di sini seperti bengong gede. Nah, seperti ini ke. Nah, oke. Sekarang akan Titiang hapus niki karena sudah paham nih tanah barunya nggih. Nah, niki Titiang hapus. Titiang akan mensinkronkan dari garis niki yang Titiang buat adalah pintu masuk Bapak Made dari toko niki. Nah, untuk mencapai niki nggih. Untuk kalau Titiang tarik garis lurus sekarang, ini adalah aksesnya Bapak Made. Nah, tepat dia. Nah, di garis tiang niki adalah temboknya Bapak Made. Di sinilah Bapak Made aksesnya masuk di sini kemarin, ya. Nah, seperti ini ke. Nah, jadi berapa sekarang lebarnya? Dari sini sampai ujung toko niki. Oke, tidak akan tampilkan toko sekarang. Tokonya Titiang tampilkan. Nah, niki. Dari toko niki Pak Made sampai di ujung niki nggih.
adalah 13 meter 30 Pak De. 13 meter 30 sesuai dengan penjelasan Bapak Made. Setelah Bapak Made ngukur nggih. Nah niki angka 13 meter 30. Oke, Titi akan warnai biar lebih jelas nggih. Nah niki 13 meter 30 valid ya. Nah, artinya di area 13 meter 30 ini kita akan membuat gerbang pintu masuk sehingga dia agak ke timur ini. Kemudian membuat merajan seperti itu. Next nanti tembok ini yang ada di sini akan dirobohkan menjadi satu kesatuan, jadi satu pekarangan. Itu pada prinsipnya nggih. Nah, seperti ini penjelasannya Pak De. Jadi data yang tampilkan di komputer niki sudah sesuai dengan data yang Pak De sampaikan di WhatsApp. Itu pada prinsipnya. Nah, di tanah niki sudah kita akan membangun sekarang Pak De. Oke, jangan akan hapus niki karena sudah merupakan satu kesatuan Pak De. Di sini di area ini kita membuat merajan. Berapakah lebar merajan? Jadi secara keseluruhan sesuai dengan gambar kerja yang sudah yang kirim, merajannya saja niki 6 meter 49 dikali niki 7 meter 32 untuk merajannya saja. Untuk area pelinggih prapen, nah niki 1 meter 63 nggih. 1 meter 63. Kemudian untuk area pintu gerbangnya sekarang Pak De. Ini untuk seluruh nggih 5 meter 19. Untuk gerbang 5 meter 19. Sementara untuk lubang pintu gerbang niki 4 meter. Nah niki 4 meter. Jadi dengan 4 meter niki sudah enak ya masuk. Oke. Seperti ini nah di sini ada telanjaan sedikit. Wilayahnya kalau niki Pak De. Jadi kita sebut saja wilayah propan niki. Nah, wilayah propan. Jadi kalau di sini kita ngatur sesajen, di mana kita ngatur sesajen di gerbang tadi. Nah ini di sini kita ngatur sesajennya. Di sini kita mesegah, gitu misalnya. Ibu mesegah ya di sini ya. Itu wilayah kalau atau wilayah propan kita sebut. Sementara di belakangnya niki adalah pekarangan rumah kita. Niko perbedaannya nggih. Oke, kita akan close sekarang. Tidak akan fokus sekarang untuk merajannya. Nah di area niki suruh bongkar tukangnya ya. Jadi ukuran sudah. Oke, apa yang terlebih dahulu kita pasang di area 6 meter 49 kali 7 32 niki. Tentu struktur nggih. Kita sebut saja pondasi. Pondasi merajan. Pondasi merajan niki pondasinya Pak De. Pondasi merajan. Bongkar dulu niki, baru pasang pondasi. Atau bersama-sama pasang struktur. Karena di dalam untuk standarisasi kekuatan itu tidak cukup ini saja, tidak cukup batu kali saja. Tapi ada pembesian, penulangan namanya. Penulangan struktur merajan. Nah seperti niki. Oke, boleh Titiang akan close sekarang pondasinya, struktur dulu pasang. Strukturnya kan tertanam turun dia. Kita bongkar dulu niki kan existing. Gali niki existing terlebih dulu bongkar dengan kedalaman. Oke, sekarang Titiang akan mengukur kedalamannya sesuai dengan gambar yang kerja yang Tiang tunjukkan. Kedalaman pembongkar nih Kang 50 cm Pak De. Pak De harus membongkar dulu. 50 cm dalamnya juga pondasi sama juga 50 cm. Setelah 50 cm terbongkar, kita pasang ini, menggali maksudnya, gali 50 cm dalamnya. Setelah galian itu dalamnya 50 cm baru pasang tiang niki, struktur niki. Nah, kemudian pasang pondasinya. Nah, seperti ini Nah, pasang pondasinya seperti ini. Tingginya berapa? Pondasi niki. Tingginya dari tanah karena tadi kan ditanam berapa ya 50 cm tinggi dari halaman ini 115 Pak De untuk pondasi nah, seperti ini oke di tiang back pondasinya sekarang Titiang menjelaskan tentang struktur niki disebut kolom atau tiang lebar ukuran tiang niki adalah niki 20 cm, 20 kali 20 sesuai dengan gambar kerja yang Titiang kirimkan.
ke sampingnya 20 niki nggih. 20 kali 20 artinya sama. Nggih, sama. Tinggi tiang ini kita buat tingginya dari sini ya. Dari bawah sampai atas, berarti kita motong besinya 350. 3 meter 50 kita motong besi. Tambah tekun lagi dikit ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tiang niki di tengah niki kita pasang yang namanya slope niki slope. Slope-nya berapa? 20 cm. Niki. Oke, niki disebut slope. Niki 15 tingginya nggih, lebarnya 20. Maaf ya. 20 tingginya. Tinggi slope niki 20 cm. Lebarnya 20. Jadi slope itu 20 kali 20. Kita pasang slope seperti ini. Setelah pasang slope seperti ini, kita pasang wear mesh. Nah, niki kalau tiang cari wear meshnya sekarang. Nah, niki tiang pisahkan slope-nya nggih. Niki slope. Nah, niki slope-nya seperti niki. Setelah slope ini kita terpasang, pondasi terpasang. Nah, gitu maksudnya nggih. Slope terpasang, pondasi terpasang. Nah, seperti ini. Baru kita pasang wear mesh. Nah, seperti ini. Oke, urug dumun. Pondasi niki juga harus kita kerjakan terlebih dahulu. Pondasi merajaannya niki kita kerjakan. Tinggi pondasi merajaan ini sama dengan tinggi pondasi tembok. Itu prinsipnya ya. Tinggi pondasi merajaan niki kan pondasi piasan, niki pondasi taksu, niki pondasi padmo, niki pondasi kemulan. Tingginya itu sama dengan tinggi niki berapa? 115 tadi. Seperti ini. Setelah itu diurug niki pade. Diurug, setelah diurug baru dipasang wear mesh niki. Nah, niki wear mesh namanya. Rabat beton nggih pade nggih. Rabat beton, kemudian di dalamnya nih diisi penulangan besi wear mesh namanya. Agar apa? Tujuannya agar kuat. Itu pada prinsipnya. Karena kenapa penting wear mesh nih agar pelinggih nih tidak encad nanti, tidak nyerendeng. Karena tanah urugan tadi nih dalam kurun waktu tertentu dia akan mengalami titik jenuh namanya. Ada penurunan. Oke. Jadi ketika ada penurunan, pelinggih niki atau natar niki tidak akan terkena efek atau dampak dari penurun niki karena sudah disangga oleh beton wear mesh tadi. Itu fungsi betonnya. Nah, seperti ini Pak ya. Nah, setelah itu baru kita pasang pelinggihnya, boleh dah. Ini kan sudah ada pengeras di bawah, ada pondasinya. Oke, sekarang boleh pasang pelinggihnya Pak deh. Pelinggih. Mana pelinggih? Nah, niki yang ditiang masukkan pelinggihnya. Niki ada kemulan, ada padmo ya, ada taksu, ada piasan. Jangan khawatir di bawahnya karena sudah ada pondasi. Kuat niki, kuat. Niki kemulan. Nah, mengenai padmo yang Pak ditanyakan kemarin, niki kan posisi padmonya niki istilahnya kajo kangin dia. Ini kajo, ini kangin, benar posisinya niki nggih. Nah, jadi padmo ini sebenarnya begini Pak De. Ada padmo tinggi sekali, itu padmo sano Pak De. Niki bisa ditinggikan, bisa Pak De. Pada prinsipnya yang penting cangkem padmo ini sudah lebih tinggi dari cangkem kemulan atau cangkemnya taksu. Itu pada prinsipnya. Kalau kita misalnya tinggikan niki besar boleh sepanjang ada tempat. Boleh. Niko banyak anunya niko. Pertimbangannya kenapa padmo itu digedekan. Bukan masalah gede atau kecil, tapi estetika dan etikanya. Mana etikanya? Etikanya adalah cangkem niki menjadi rujukan agar lebih tinggi dari cangkem ini. Itu aja rujukannya. Nah, kalau misalnya segede apapun padmo, postur padmo itu, sepanjang padmo itu aksesorisnya seperti ini, cuman diskalakan lebih gede, jadi dia tetap padmo namanya, padmo sari. Nah, kecuali nanti dia ada tambahan bedawang, naga, empas, seperti niko bedawang nalo, garuda, wisnu, seperti niko disebut padmo sano, beda lagi. Jadi nama itu bukan ditentukan dari besar kecilnya padmo, tapi ditentukan oleh kelengkapan daripada padmo itu. Itu yang kita maksudkan, karena padmo itu banyak jenisnya. Ada padmo sari, ada padmo sapah, ada padmo anglayang, ada padmo tiga, ada padmo sano. Seperti itu ya.
Itu dibedakan itu berdasarkan abah-abah namanya payasannya seperti ini Pak ya, bukan tergantung besar dan kecil. Ini ki boleh digedekan boleh, tergantung Pak D ya. Posisinya sini, kalau ini digedekan otomatis makan tempat banyak. Nanti pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke taksu nanti pengaruhnya. Artinya kegeser, dia tuh harus lebih gede di sini. Kalau ke sini sih tidak masalah karena masih lapang. Itu maksudnya, tidak masalah. Oke, kita akan jelaskan. Masih di Padmo. Niki Padmosari namanya, yang melingkih adalah sang yang apa ya, sang yang tunggal, Sadasiwo, Pramosiwo dan Siwo. Di sinilah cakal bakal kita. Artinya gabungan Tritunggal ya, artinya gabungan dari Sang Hyang Aji Ekaso, Ibi Pertiwi dan juga Dewi Sri, seperti ini cikal bakal Padmo. Kita sebut yang melingkih Sang Hyang Widiwaso di sini di Padmo niki. Nah, kemudian di Kemulan niki adalah leluhur kita yang sudah bersih, yang sudah bersih. Kalau yang belum bersih niko preto namanya. Seperti niko yang sudah bersih niko dewoyang. Jadi kalau di wayang kita yang sudah bersih di sini, yang melingkih di kanan, niki kanan dari objek yang kita maksudkan adalah Sane Marago Lanang. Terus kemudian yang di sini Marago istri, kemudian di sini Pramesti Guru niki artinya tidak lanang dan tidak istri. Seperti ini Pramesti Guru. Atau ada juga ngelinggih di sini Brahma Wisnu Siwa, pencipta, pemelihara, pelebur, seperti itu. Sama konsepnya dengan apa ya, Betara yang kita seperti itu. Nah, kemudian untuk di taksu, siapa yang melingkih di taksu niki? Di taksu niki adalah melingkih Dewi Saraswati, lambang ilmu pengetahuan. Jadi di sini kita nunas tuntunan majang ring Dewi Saraswati nika. Jadi apapun pekerjaan kita, latar belakang kita, geginan kita, di taksu niki kita nulis tuntunan agar kita mataksu, agar kita bisa fokus, agar pikir kita ditajamkan. Taksu ya. Kalau taksu bahasa Indonesianya nika wibawo namanya, mewibawo. Jadi orang yang hanya fokus bisa mewibawo. Kalau kita tidak fokus, tidak ahli, jadi kita tidak punya wibawa, seperti ini konsepnya nggih. Nika konsep napilan taksu. Nah, ris kemudian ini ada piasan, boleh disebut bangunan pendukung. Nah, di sini kita dari piasan ini kita bisa ini ke ngantap, mepujo dan jero bangku. Dan juga manyahan banten-banten yang tidak terakomodasi di pelinggih di sini. Misal cadang pengeraren, apapun yang tidak terakomodasi di Kemulan, bantennya nih misalnya banyak bantennya pas piodal, niki bisa dibanyakkan di sini. Itu yang kita maksudkan ya. Boleh ada, boleh tidak niki, tergantung sekarang kebutuhannya. Yang lebih dominan nih tergantung desa kalau patra seperti ini pada ya. Oke, setelah pelinggih sudah, dia akan pasang temboknya Pak De. Tembok sekarang. Sebelum tembok, niki jarak dari pondasi ini berapa? Di gambar kerja sudah tidak lampirkan ya, itu tampak. Karena niki agak miring yang gede ya, jadi tentu kita tidak bisa samakan. Niki menyesuaikan namanya. Nika kalau dari pondasi kalau nggak salah 33 cm, habis kalau dari tembok sekarang nika 35 cm. 35 cm. Sekarang kita akan tampilkan tembok. Nah, niki temboknya sudah jadi. Nah, niki 35 cm yang kita maksudkan. Jarak dari tembok ke Kemulan ini jaraknya berapa? 35 cm. Yuk, kita hitung sekarang. Semoga saja benar niki, Nah, niki karena dia miring posisinya, dia hitungannya satu saja di mana? Di sudut. Pak De. Nah, itu yang kita maksudkan Pak De. Nah, di sudut Pak De. Niki yang ukur sudutnya sekarang. Dari tembok niki 35 cm. Terlihat 35 cm. 35 cm ini artinya tampak. Jadi dengan jarak 35 cm, nika sudah memungkinkan kita bisa ngider. Murwo daksino gitu istilahnya. Karena tanah niki miring tidak semua bisa 35, yang penting tuaknya niki adalah 35 cm. Seperti itu yang kita maksudkan jaraknya. Motif temboknya seperti niki lumayan tinggi Pak De. Nah, jadi untuk temboknya saja berapa tingginya niki? Pondasinya aja 115 sama temboknya sekarang lagi 154, berarti hampir berapa ya? Berarti 2 meter sekitar 265. Di gambar kerja muncul. Sudah lumayan tinggi niki. Safety juga seperti niki.
Terdiri dari 3 pilar untuk di sisi cloud, 3 pilar sisi kangin, 3 pilar sisi kau, jadi 3, 6, 7, 7 pilar. Nah di depan niki medal kau niki nggih. Niki medal kau seperti niki sebelum ditempel nggih. Jadi posisi niki juga sampun melalui proses penghitungan secara stokasali, maksudnya posisi pintu keluar masuk. Nanti nggih naik dulu, kemudian lagi turun di sini. Oke, seperti ini. Oke, Titiang akan perlihatkan untuk napi lantainya. Semoga saja di sini ada lantai, merajaan lantai nggih. Ternampak niki nggih, merajaan lantai. Di bawahnya sekarang kalau sudah niki tembok niki terpasang seperti niki ditempel niki. Kan masih pondasi terlihatnya. Kita sebut saja bataran. Nah, niki batarannya, merajaan bataran. Niki nanti kalau ditempel, termasuk juga nempel ini. Nggih. Nah, seperti niki apa deh? Jadi menjadi satu kesatuan kelihatan aja nggih. Berapa sekarang totalnya tembok merajaan ini dari halaman? Kalau dari halaman Pak De, begini Pak De, 2 meter 79 dari halaman Pak De. Dari halaman itu 2 meter 79. Oke, sekarang kita cek dari paping sekarang. Nah niki dari paping tentu lebih anu dia, lebih tinggi. Nah niki berapa niki ke? Titiang harus membuat garis niki. 2 meter. 290. Seperti itu Pak De. Sudah cukup tinggi. Hampir 3 meter Pak De. Seperti ini nggih. Nah niki dah tampil nanti merajaannya kalau sudah dikasih bataran. Baik Pak De, Titiang lanjut sekarang di luar menjelaskan untuk pelinggih yang dijabo. Niki sebut saja yang di sini adalah Tugu Karang. Pelinggih jabo nggih. Nah niki Tugu Karang Pak De. Nah, secara estetika niki ditambah biar tidak terlalu pendek ya. Pada prinsipnya Tugu Karang ini bukan tempat kita sembahyang, tapi di sini adalah linggihnya atau tempat kita ngatur sesajian kepada Sang Kalorakso. Sang Kalorakso ini wajib kita kasih kesajian karena sifat Kalo itu, Sang Kalorakso niko, rajanya Kalo niko adalah mengintimidasi atau mengganggu gitu istilahnya, mengganggu, mengintimidasi, kita cepat marah dan lain sebagainya ya, cepat emosi. Agar itu tidak terjadi, maka karena yang menjadi penyebab dipercaya ya, menjadi penyebab kita emosi itu adalah kalauan itu istilahnya, maka dibuatkanlah di sini pelinggih untuk ngatur sesajen, memberikan sesajen kepada kalau agar kita tidak diintimidasi. Itu pada prinsipnya. Karena kita tidak mungkin bisa menghilangkan kalau. Di sini kita juga ngasih sesajen, di sini juga ngasih sesajen. Nah, pelinggih Tugu Karang niki adalah bagian dari pelinggih rumah. Dia terbebas dari kecuntakan. Itu istilahnya ya, sebalan. Karena dia bagian dari rumah. Harusnya niki menyatu dengan pekaraan kita, tidak disengker, harus menyatu dengan halaman seperti itu. Karena pertimbangan estetika sekarang seni, ya jadi kita isilah bataran sedikit ya, seperti niki. Tentu di sini ngatur sesajen. Siapa yang kita aturkan? Sang Kalorakso. Harus posisinya nih kajau kau, harusnya kajau kau posisinya. Kalau ditang balik sekarang, kajau kau ya. Niki kan kajau, niki kan kau. Dia tuh sana kajau kau, harusnya di sini kajau kau. Karena di sini areanya kajau kang niki adalah area Sri Rakso, Aji Rakso, Ludro Rakso dan Kalorakso. Itu kalau pembagian wilayah. Nah, selebihnya niku adalah Deso Kalopatro. Pertanyaannya sekarang, apakah posisi merajaan Pak Made ini salah? Tidak. Karena konsepnya ini adalah Meulu Kangin dan Meulu Margi Agung. Niki adalah Kangin, niki adalah Margi Agung. Kangin sebagai simbol matahari, Dewa Suryo. Kemudian jalan sebagai simbol Ruwo Binedo. Kalau di sini boleh. Kalau di sini simbolnya Kajol dan Kangin. Kangin simbol sebagai linggih Betara Suryo, Kajol sebagai gunung. Gunung itu sebagai sumber kemakmuran simbolnya, artinya
maknanya. Pertanyaannya sekarang, apakah posisi gunung itu di sini atau di sini? Kan Pak D yang tahu nih Kak. Nah, itu yang Titiang maksudkan. Jadi kalau posisi di sini tepat sudah Titiang bisa mengatakan dengan tidak tahu posisi gunung dan pantai di mana. Jadi di sini secara kasat mata Titiang menganggap di sini paling benar. Dengan pertimbangan sesuai dengan kenyataan dan juga sesuai dengan estetika. Jadi Titiang garis bawahi posisi Merajaan Pade niki adalah posisinya meulu Kangin dan meulu Margi Agung. Seperti nika Pade nggih. Nah, sama kalau di Tabanan di Bali nggih. Banyak juga posisi Merajaan seperti ini. Meluan Margi kan dan istilahnya. Nah, nika Pade ya. Raris lanjut Titiang menjelaskan niki. Di kiri niki ada plinggih niki. Prapen. Nah, maaf nih niki karena istilahnya soroh, boleh dikatakan soroh pane seperti itu. Kalau di Bali pada nggih, kalau di Bali yang katakan di sini membuat padmo niki yang seperti padmo niki adalah tempat kita ngaturang apa ya istilahnya Banten. Linggih Merago Daksino di sini. Di sini bedakan mana simbol, mana daksino. Di sini kan prapen. Prapen itu sumber dari segala sumber. Kalau dewanya ini adalah Brahma, sang pencipta. Warnanya merah, dominan merah, saputnya apa namanya? Wastronya merah. Kalau bisa niki ini full merah. Jadi dominan dengan warna merah. Warna adalah pencipta. Jadi Soroh Pandai dulu dipercaya bahwa beliaulah yang menciptakan alat-alat sumber kehidupan. Kalau tanpa alat kehidupan kita tidak akan mempermudah proses kehidupan maksudnya. Membuat senjata, membuat alat kerja, membuat alat bertani, membuat alat pokoknya semua peralatan di sini Soroh Pandai yang membuat. Nggih, sumber kehidupan. Dewanya nih ke Brahma. Kalau warnanya ini adalah merah. Posisinya kalau benar di sini benar. Di sini adalah Merago Daksino, Satmako niki adalah Betaro Brahmo. Kentan nggih. Jadi warna itu kalau Titiang jelaskan, cloud itu warnanya merah, Kangin itu warnanya putih, Kauh niko warnanya kuning, Kajo niko warnanya hitam. Di tengah berumbun. Benar-benar niki. Seperti niko nggih. Oke. Nah, di sini meringih Merago Daksino yang kita ayat adalah Brahmo dan nah diki adalah simbol-simbol, bedakan mana simbol mana Merago Rantasan atau Daksino. Simbolnya misalnya niki ada keris pusaka yang dianggap keramat zaman dulu. Jadi benda-benda itu yang dianggap membawa dampak baik terhadap kehidupan kita itu ini akan dibantanan di sini Pade. Berupa keris, berupa kadotan gitu istilahnya dulu ya. Entah apa itu, karena beda-beda masing-masing keluarga itu memiliki dia napi istilahnya simbol-simbol yang berbeda, tidak selalu sama. Disinilah dilinggihkan, dibantenkan benda-benda yang dianggap membawa dampak kebaik terhadap kehidupan kita. Apapun itu. Ya, itu perbedaan simbol dan ini linggih ide Betara Brahmo. Seperti itu kalau di Bali ya, dan secara sastra pun ini memang seperti ini ya. Seperti ini nggih. Nah nika mengenai pelinggih. Jadi posisinya enak niki ibu misalnya Banten. Oke, Banten di sini, Banten dulu ya di sini. Atau kalau memang Banten di sini ya di sini. Ada pelangkirannya Pak De nanya, ada niki pelangkirannya. Tiang perjelas ya. Di sinilah simbol-simbol nih kan nanti kita linggihkan. Seperti niki. Kemudian di sini kita sasajennya, Bantennya kita banyahan atau kita sajikan di sini Bantennya, di sini simbol-simbolnya, mungkin keris, mungkin apa. Pada yang tahu nika. Itu yang kita maksudkan nggih Pada nggih. Nika mengenai posisi pelinggih prapen kita sebut sederhananya. Pelinggih prapen nggih. Pelinggih prapen namanya. Oke, sekarang di Merajaan sudah. Kita akan menjelaskan pintu gerbang. Sama pintu gerbang itu seperti ini. Struktur dulu kita pasang. Seperti ini strukturnya Pak De. Pasang struktur niki sesuai dengan gambar yang Tiang kirim nggih. Niki strukturnya, tingginya yang tidak jelaskan di sini ya. Di gambar kerja singa nggih.
Oke, boleh yang jelaskan sedikit di sini. Niki 35 kali 40 boleh. Nggih. Atau 20 boleh, sudah kuat nih kok. 20 kalau sesuai dengan rujukan gambar ini ikut rujuk gambar tiang, karena gambar tiang niki sampun melalui proses standarisasi. Seperti ini nggih. Oke, kalau strukturnya sudah, nanti kita pasang tempel gerbangnya seperti ini jadinya dia. Seperti ini jadinya. Ada daknya, ada grillnya, kemudian ada lampunya, ada ukirannya, ada tempat membantannya. Kemudian di sisi niki di sebelah niki ada tembok. Tinggi tembok niki berapa? Nah, ini yang Pak pertanyakan, boleh nggak ditinggikan? Nika gambarnya belum semuanya sempurna waktu Pak mataken, ya belum sempurna, pondasinya belum ada nika. Yang tampilkan ini ditingginya ternyata berapa tingginya totalnya niki 235. Nah, niki 235 angkanya. Tinggi temboknya saja 235. Jadi kalau kita bandingkan sekarang di 235 ini dengan figur niki, tujuan untuk menempatkan figuran di sini gambar orang niki agar Pak D bisa membandingkan kalau kita misalnya berdiri di sini, inilah perbandingan bangunan Pak D nanti secara keseluruhan. Itu tujuan gambar itu bukan hanya sekedar menampilkan orang di sini, tidak. Maksudnya itu agar Pak D bisa membayangkan kalau kita berdiri di sini, karena apa? Karena gambar yang kita tampilkan ini, foto niki yang tampilkan adalah ukuran sebenarnya tingginya. Oke, tinggi rata-rata wanita Indonesia katakanlah ya. Tinggi rata-rata wanita Indonesia adalah 165, maksimal 170. Niki yang buat 170 Pak De. Tinggi wanita niki. Anggaplah ibu itu tingginya, kalau tiang lihat lumayan tinggi ibunya, sekitar 170, ya setara dengan niki. Itu yang kita maksudkan. Kalau ibu misalnya berdiri di sini, seperti inilah perbandingannya dengan tembok, dengan berajan, dengan gerbang. Itu Pak D nggih. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pintu gerbang niki, konsepnya adalah dorong Pak D. Kita dorong ke sini untuk sehari-harinya ada model swing. Jadi biar kita tidak capek dorong semua pintu, jadi ada swingnya di sini untuk akses ketika kita jalan kaki atau motor. Itu yang tidak maksudkan. Ya, silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Pak D yang tahu di sana. Titiang cuma memberikan konsep saja. Seperti ini Pak D bisa Titiang jelaskan mengenai tata ruang, tata letak, dan proses membangun merajan dan gerbang. Dari awal sampai selesai. Dan juga tujuannya niki untuk memvalidasi apakah data Pak D yang Pak D berikan niki sudah sesuai dengan apa yang Titiang jelaskan di sini dan gambar kerja yang Bapak Made terima dari Tiang nih lewat WA. Seperti itu tujuannya nggih Pak Made nggih. Jadi next ketika Pak Made ada kesulitan, tukangnya ada kesulitan dalam mengaplikasikan membangun niki, silakan telepon Tiang ya. Kang Yang nanti Tiang bisa memberikan komunikasi lewat HP ya. Seperti itu Bapak Made bisa Tiang jelaskan mengenai perencanaan Bapak Made akan membangun merajan dan juga gerbang Pak Made. Dumugi pekerjaan Pak Made niki bisa selesai sukses labdo karyo sidaning don. Sidaning don rahayu sareng sami Pak De. Baik Pak De. Ampurayang untuk segala bentuk keterbatasan Titiang aksamayang karena Titiang juga niki berproses nggih Pak De nggih. Tentu ada kekurangan, maafkan atas kekurangan Titiang nggih Pak De nggih. Aksamang pokoknya. Baik Pak De. Sinap Titiang dengan Rama Santi, Om Santi 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 Om.